Sobat Sehat Bahagia yang tercinta, kali ini kita akan diskusikan mengenai masalah yang sangat penting menyangkut keyakinan kepada Tuhan atau agama dikaitkan dengan sains. Pertanyaan, apakah Tuhan itu ada dan apakah agama itu perlu? Itu sudah sangat lama ditanyakan ke orang sejak zaman dulu. Di kalangan umat beragama sendiri sebetulnya ada aliran keagamaan, misalnya di India yang tidak mempunyai kepercayaan pada Tuhan. Agama Buddha sendiri juga dalam ajarannya tidak menyinggung tentang sosok Tuhan itu bagaimana. Tuhan tidak diungkapkan sebagai sosok yang personal, berkomunikasi langsung dengan manusia atau pada seorang nabi. Perkembangan faham yang tidak mempercayai Tuhan timbul lagi seiring dengan kemajuan bangsa Eropa yang harus menggunakan cara berpikir logis, objektif, dan rasional sebagai prasyarat bagi kemajuan. Selain akibat yang positif dengan majunya bangsa Eropa, dampak yang lain adalah beberapa temuan-temuan ilmiah mereka bertentangan dengan keyakinan sebagian pemuka agama atau gereja waktu itu. Pada abad ke-19 mulai muncul orang-orang yang dengan terang-terangan menyatakan tidak percaya kepada Tuhan dan juga agama. Salah satunya adalah filosof Friedrich Nietzsche, mengatakan bahwa Tuhan sudah mati. Kemudian Karl Marx, bapak komunisme, mengatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Dan karena menyatakan bahwa ajaran sosial, politik, ekonominya ilmiah, maka mereka menganjurkan untuk tidak bertuhan dan tidak beragama. Keyakinan bahwa agama adalah buruk, pengaruhnya bagi masyarakat disebarkan dari Eropa ke seluruh dunia melalui ideologi komunis. Di Indonesia dibawa oleh Partai PKI yang melakukan pembinaan pada kelompok abangan yang memang belum banyak terbina oleh ajaran-ajaran agama di awal-awal zaman kemerdekaan. Albert Einstein yang pernah menyatakan bahwa sains tanpa agama lumpuh dan agama tanpa sains buta. Tapi yang dimaksud Einstein, Tuhan adalah struktur kosmologis yang sangat mempesonanya, yang mengatur hukum-hukum kosmologis. Einstein menolak untuk percaya pada suatu Tuhan yang bersifat personal, yang diberitakan tiga agama monoteistik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Menurut data, ada lebih dari 1 miliar manusia yang mengaku tidak mempunyai ikatan dengan agama tertentu. Menurut statistik di Cina sendiri, hanya ada 3% yang mengaku agama mempengaruhi besar terhadap kehidupan mereka. Penduduk Cina sendiri sekarang 1,4 miliar. Kalau dilihat dari data itu, sebenarnya masih jauh lebih banyak manusia yang percaya kepada Tuhan dan agama di luar negara Cina. Meskipun di Eropa banyak gereja yang tidak digunakan untuk ibadat lagi dan beralih fungsi dari restoran dan kantor. Tapi banyak orang yang meskipun tidak mengikuti kegiatan ibadat agama yang formal, tetap masih percaya pada Tuhan. Dalam karya baru The Grand Design, Profesor Stephen Hawking berpendapat bahwa Big Bang bukan terjadi setelah campur tangan sosok ilahi. Dia mengatakan teori-teori baru menunjukkan bahwa seorang pencipta tidak diperlukan. Karena ada hukum seperti gravitasi, alam semesta dapat dan akan menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan, tulisnya. Setelah peristiwa peledakan World Trade Center, muncul penulis-penulis yang giat berbicara tentang kerugiannya kalau manusia mempercayai adanya Tuhan dan agama. Seperti Robert Dawkins, Sam Harris, dan Christopher Hitchens, dan lain-lain. Orang menggelari mereka The New Atheist. Akhirnya dari pihak pendukung keyakinan pada Tuhan dan agama pun kemudian menyampaikan bantahan-bantahannya. Mari kita ikuti diskusi ini. Pada pokoknya Robert Dawkins, Sam Harris, dan Christopher Hitchens pada pokoknya menyatakan bahwa hipotesis ada Tuhan yang mempunyai kecerdasan supranatural yang dengan sengaja merancang dan menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya yang terlibat erat dalam urusan manusia, menjawab doa, memaafkan atau menghukum dosa, dan campur tangan di dunia dengan melakukan mukjizat. Hipotesis semacam itu menurut Dawkins adalah khayalan. Karena jika ada Tuhan berkomunikasi dengan manusia, maka fakta itu berada di luar ilmu pengetahuan.
Yang kedua, menurut Dawkins, tidak ada bukti Tuhan mendesain atau merancang alam semesta, karena proses evolusi melalui seleksi alam sesuai teori Darwin memberi bukti bahwa alam semesta tidak diciptakan dengan desain, tapi penciptaan terjadi secara kebetulan melalui proses evolusi. Evolusi adalah satu-satunya proses yang mampu menghasilkan hal yang rumit dari hal yang sederhana. Katanya, Tuhan yang mampu merancang alam semesta dan yang diklaim dapat mengirim dan menerima sinyal yang dapat dimengerti oleh jutaan orang secara bersamaan secara statistik tidak mungkin. Dawkins mempertanyakan mengapa agama di dunia. Apa manfaatnya? Adakah peran agama dalam peningkatan kelangsungan hidup jin manusia? Dawkins mengatakan hanya ada sedikit bukti bahwa keyakinan agama melindungi orang dari penyakit yang berhubungan dengan stres. Agama hanya menjadi semacam placebo yang memperpanjang hidup dengan mengurangi stres, tetapi ini tidak menjelaskan sejauh mana perannya. Apakah kita membutuhkan agama agar berperilaku baik? Menurut Dawkins, gen makhluk hidup adalah egois dalam arti bahwa melalui filter seleksi alam, mereka yang bertahan hidup melakukannya dengan mengorbankan saingan. Tapi ini tidak selalu membuat makhluk hidup egois. Ada alasan makhluk hidup berbuat kebaikan. Pertama, karena kekerabatan genetik, seperti merawat mereka yang mempunyai susunan genetik yang sama. Kedua, karena alasan memberikan bantuan untuk mendapatkan imbalan yang menguntungkan. Memperoleh reputasi yang baik untuk mendapatkan kemurahan hati dan kebaikan. Sehingga menurut Dawkins, kita tidak membutuhkan Tuhan atau agama untuk memiliki moral yang baik. Katanya ada studi yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan statistik antara ateis dan penganut agama dalam membuat penilaian moral. Agama membuat masalah dunia lebih buruk ketika mereka terlibat dalam politik. Agama memperburuk masalah melalui pelabelan anak-anak karena agama mereka sebelum anak-anak tahu apa yang mereka yakini. Ateis, individu dapat melakukan hal-hal yang jahat, tetapi mereka tidak melakukan hal-hal jahat atas nama agama. Apa yang salah dengan agama? Sebagai seorang ilmuwan, Dawkins mengatakan bahwa ia memusuhi agama fundamentalis karena mengacaukan logika ilmiah dengan mengajarkan untuk tidak berubah pikiran. Keimanan agama adalah kekuatan yang cukup kuat untuk memotivasi kegilaan dari tindakan teroris yang telah kita lihat selama beberapa tahun terakhir. Setiap kekosongan yang ditinggalkan agama untuk memberikan penjelasan, nasihat, penghiburan, dan inspirasi dapat diisi dengan cara lain. Penjelasan dan inspirasi bisa datang dari ilmu pengetahuan. Maka kesimpulan Dawkins menyimpulkan dalam bukunya The God Delusion, semua agama tidak hanya salah, tapi berbahaya bagi peradaban itu sendiri. Beberapa bantahan dari para pembela keyakinan kepada Tuhan adalah: yang pertama, para pembela The New Atheist tadi memandang semua agama sebagai anti-intelektual. Padahal setiap agama berbeda-beda dalam hal keyakinan mereka dan cara mereka membela diri secara intelektual. Ada misalnya yang mendasarkan pada klaim sejarah yang tidak dapat dibuktikan dan sangat bergantung kepada pengalaman subjektif. Demikian pula seorang ateis mungkin menentang agama-agama karena bersifat mistik yang tidak ada dasar bukti sejarahnya dan menyangkal pentingnya nilai dunia material. Tetapi kritik-kritik ini tidak akan terjadi pada agama Islam atau Kristen misalnya. Karena penegasannya tentang alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang baik dan bahwa manusia hidup di dunia sebagai wakil Tuhan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Keyakinan agama memang berevolusi dari kepercayaan pada benda-benda yang dianggap Tuhan atau animisme, lalu berkembang menjadi kepercayaan pada banyak Tuhan atau politeisme, lalu berkembang keyakinan pada dua Tuhan yang menguasai alam atau dualisme, dan yang terakhir, keyakinan pada satu Tuhan
atau monoteisme sebagai perkembangan keagamaan yang paling maju. Kaum ateis percaya bahwa gagasan tentang Tuhan sebagai pencipta dan perancang adalah irasional, hanya khayalan saja. Namun mereka gagal dalam menjelaskan bukti tentang tidak adanya Tuhan. Mereka menyajikan argumen yang lemah tentang ketiadaan Tuhan. Padahal ada argumen yang kuat untuk keberadaan Tuhan yang semakin banyak ilmu pengetahuan mengungkapkannya dalam alam semesta. Misalnya pada bukti kosmologi terjadinya dentuman besar atau Big Bang, di mana segala sesuatu muncul dari ketiadaan. Jika alam semesta muncul pada suatu saat, kita hanya memiliki dua pilihan. Ia muncul tanpa sebab atau ia muncul dengan suatu sebab. Jauh lebih rasional untuk percaya bahwa ada penyebab munculnya keberadaannya. Jika demikian halnya, maka harus disimpulkan ada sesuatu di luar alam semesta yang menjadi penyebab alam semesta ini muncul. Ada bukti kuat bahwa alam semesta dirancang untuk dihuni oleh manusia. Ini dibuktikan melalui aturan alam yang cermat dan rumit dari berbagai aspek. Banyak kejadian di alam semesta memiliki margin kesalahan yang sangat kecil. Padahal jika kesalahan yang walaupun sedikit, tidak mungkin ada manusia. Fisikawan Martin Rees mencatat bahwa pertama, alam semesta kita tidak mungkin menjadi terwujud dengan teratur jika tidak mengembang pada tingkat tertentu. Yang kedua, jika Big Bang menghasilkan sedikit perubahan sehingga alam semesta terlalu padat, alam semesta akan tetap gelap tanpa galaksi atau bintang. Yang ketiga, jika gravitasi terlalu kuat akan menghancurkan organisme hidup seukuran manusia dan bintang-bintang akan menjadi kecil dan berumur pendek. Yang keempat, jika gaya nuklir beberapa persen lebih lemah, hanya hidrogen yang stabil dan tidak akan ada berjenis banyak bahan kimia. Tetapi Rees menyatakan bahwa proses dalam alam semesta yang sangat teratur dan teliti ini tidak menunjukkan bahwa seorang perancang yang namanya Tuhan telah selesai menyempurnakan alam semesta untuk kehidupan. Ilmu pengetahuan telah membawa kita sejumlah besar pemahaman. Jumlah total pengetahuan manusia berlipat ganda setiap beberapa tahun. Dalam fisika dan kosmologi, kita sekarang dapat mengklaim untuk mengetahui apa yang terjadi pada alam semesta kita sedini sepersekian detik setelah Big Bang. Dalam kimia, kita memahami reaksi yang paling rumit di antara atom dan molekul. Dan dalam biologi, kita tahu bagaimana sel hidup bekerja dan manusia telah memetakan seluruh genom manusia. Tetapi apakah basis pengetahuan yang luas ini menyangkal keberadaan semacam kekuatan luar yang sudah ada sebelumnya, yang mungkin telah meluncurkan alam semesta kita dalam perjalanannya? Evolusi biologis belum membawa kita pemahaman tentang bagaimana organisme hidup pertama muncul dari benda mati di planet ini dan bagaimana sel makhluk yang canggih pernah muncul dari organisme yang lebih sederhana. Juga tidak menjelaskan salah satu misteri terbesar ilmu pengetahuan. Bagaimana kesadaran muncul pada makhluk hidup? Dari mana kesadaran diri berasal? Ilmu pengetahuan belum menjelaskan misteri besar ini. Matematikawan besar Inggris Roger Penrose telah menghitung berdasarkan ratusan parameter alam semesta bahwa probabilitas munculnya kosmos yang memberi kehidupan ini adalah angkanya mendekati 0. Tetapi terwujud juga seperti yang kita lihat. Ilmu pengetahuan dan agama adalah dua sisi dari dorongan manusia yang mendalam, yang sama untuk memahami dunia, untuk mengetahui tempat kita di dalamnya, dan untuk mengagumi keajaiban kehidupan dan kosmos. Ilmu pengetahuan dan agama mengacu pada berbagai aspek pengalaman manusia. Dalam ilmu pengetahuan, penjelasan didasarkan pada bukti yang diambil dari mengamati dunia alam dan melakukan eksperimen. Karena penjelasan ini didasarkan pada bukti, mereka dapat diperiksa secara independen oleh orang lain.
pertanyaan ilmiah atau hipotesis dibingkai dengan cara sehingga mereka dapat dikonfirmasi atau dibantah oleh bukti. Jika bukti menunjukkan bahwa hipotesis itu salah, hipotesis harus dibingkai ulang dan diuji lagi atau ditolak. Keyakinan agama tidak hanya bergantung pada bukti empiris. Mereka juga dapat didasarkan pada iman dan biasanya melibatkan kekuatan supranatural. Dari mana kita berasal? Apa yang terjadi ketika kita mati? Sains adalah alat yang ampuh untuk memahami dan menjelaskan mekanisme dan dinamika alam semesta, fisik. Tapi ilmu pengetahuan tidak dapat memeriksa atau menjelaskan tujuan alam semesta. Itu adalah pertanyaan yang berada di bawah teologi atau filsafat. Dalam bukunya The Language of God, A Scientist Presents Evidence for Belief, Francis Collins, seorang ilmuwan yang saat ini menjadi Direktur National Institutes of Health, menulis, domain Tuhan ada di dunia spiritual, sebuah dunia yang tidak mungkin untuk dijelajahi dengan alat dan bahasa sains. Itu harus diperiksa dengan hati, pikiran, dan jiwa. Banyak orang yang religius tidak melihat konflik antara keyakinan agama dan teori evolusi. Mereka menerima evolusi sebagai konsep dasar dalam sains, sementara juga percaya pada Tuhan. Lebih dari 12.000 pemimpin agama dari berbagai agama pernah dimintai pendapat mereka tentang teori evolusi. Maka mereka mendukung pernyataan yang mendukung ajaran evolusi, bahwa evolusi memberikan penjelasan ilmiah mengapa ada begitu banyak jenis organisme di bumi. Evolusi menjelaskan kemunculan manusia di bumi dan mengungkapkan hubungan biologis leluhur spesies kita dengan makhluk hidup lainnya. Evolusi menjelaskan secara rinci bagaimana berbagai kelompok manusia yang hidup saat ini dan spesies mirip manusia yang sekarang punah terkait satu sama lain dan bagaimana kita memperoleh banyak sifat-sifat ciri kita. Dan evolusi menyediakan kerangka pemahaman yang menunjukkan metode-metode untuk pengembangan cara-cara baru yang efektif untuk melindungi diri dari bakteri dan virus yang terus berkembang. Banyak orang-orang yang religius, termasuk banyak ilmuwan, berpendapat bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan berbagai proses yang mendorong evolusi fisik dan biologis, dan bahwa proses-proses ini kemudian menghasilkan penciptaan galaksi, tata surya kita, dan kehidupan di bumi. Keyakinan ini yang kadang-kadang disebut evolusi teistik tidak bertentangan dengan penjelasan ilmiah tentang evolusi. Agama atau spiritual menyediakan keyakinan-keyakinan yang bisa meringankan beban mental seseorang dan membangkitkan rasa optimis, seperti kepercayaan bahwa jika seseorang mendapatkan musibah, maka hal itu memang sudah ada karena takdir, dan manusia supaya bersabar dan tawakal pada Tuhan. Tuhan diyakini akan memberikan rahmat-Nya bagi orang yang dekat selalu padanya. Jika ada kegagalan ketika hidup di dunia, masih ada harapan setelah meninggal akan mendapatkan tempat yang mulia yang namanya surga. Manusia juga diperintahkan untuk tabah dan sabar menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Nilai-nilai yang sudah disediakan oleh agama tidak bisa serta-merta dimiliki oleh seseorang karena proses evolusi. Nilai-nilai kebaikan juga tidak bisa diserahkan seluruhnya pada proses yang terjadi pada seseorang. Nilai-nilai kebaikan dan perlindungan terhadap hak-hak seseorang juga tidak semuanya bisa selalu dikompromikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Memang aksi terorisme banyak dipengaruhi oleh paham agama. Tapi sebaliknya, kekejaman manusia terhadap manusia atau istilahnya terorisme oleh suatu negara, seperti contohnya pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, yang menelan korban puluhan juta jiwa, berlangsung tanpa alasan agama. Memasuki era milenial, di mana banyak perubahan terjadi pada umat manusia atau yang kita sebut era disruption, akan terjadi kebingungan-kebingungan dalam mengatur dunia ini menjadi lebih damai
dan nyaman dihuni. Sehingga agama yang sudah lebih siap menyediakan pegangan hidup untuk kebaikan umat manusia akan tetap diperlukan.